Woi gengsis, libur-libur gini emang paling pas ya jalan-jalan santai. Apalagi kalau tempatnya kayak gini, sejuknya bikin semriwing. Gengsis, udah hari Minggu lagi nih, ketemu lagi bareng Oka di sini. Nah, sekarang Oka lagi ada di Kota Bandung. Sekarang ini berhubung masih suasana Hari Kartini, Oka bakal ngajak Gengsis untuk mengulik apa aja sih yang identik dengan Hari Kartini. Kira-kira apa ya? Nah, kalau gitu kita coba tanya yuk sama orang-orang. Hai. Lagi sakit. Sorry saya ganggu. Ngadep sini dong. Aku mau nanya nih. Kalian tahu dong Hari Kartini? Iya. Tahu. Nah, biasanya kalau misalnya Hari Kartini itu identik dengan apa ya? Misalnya kalau orang Kartinian itu identik dengan pakai apa? Kebaya. Kebaya. Terus kalau kamu? Lebih ke biasanya di Instagram tuh banyak yang ngepost tentang ceweknya lah atau ibunya atau apanya ya, Oh, termasuk gitu. gitu ya. Kartini identik sama kondi. Kebaya sama kondinya kayaknya. Kebaya. Yoi, sosok R.A. Kartini identik banget nih sama kebayanya. Gak pakai lama gengs, kita mampir dulu yuk ke rumah kebaya yang cukup terkenal di Kota Bandung. Gengs, ini nih salah satu bagian penting kalau kita mau buat kebaya. Nih, kita harus desain dulu seperti yang Oka lakukan nih. Nah, boleh lihat ya Mas ya? Boleh. Nah, ini bedanya kalau desain seorang desainer sama desainer abal-abal. Ya, Mas, lanjut Mas. Di sini banyak banget model kebaya modern yang dibuat. Beberapa kebaya yang dibuat terinspirasi dari kebaya Kartini zaman dulu gengsis. Pada masa R.A. Kartini, model kebaya jenis ini biasanya selalu digunakan oleh perempuan ningrat. Potongan dari jenis kebaya ini mirip dengan kebaya encim, yaitu baju kebaya Shanghai khas Cina. Yang membedakannya hanya pada lipatan bagian dada, yang membuat kesan pemakainya tinggi dan ramping. Ajib! Nah, menjelang Kartinian begini, gak heran kalau rumah kebaya kebanjiran order. Buat gengsis yang mau bikin kebaya kece, tempat ini bisa jadi alternatif nih. Oke, sekarang kita intipi geng, pembuatan kebaya ala Belva. Gengsis, ini sekarang Oka lagi bareng mbak-mbaknya ini ngerjain finishing untuk kebaya modern. Nah, tapi Oka nggak bisa bantu ini karena untuk masang pahit-pahitnya seperti ini butuh kalian khusus dan butuh fokus. Jadi Oka ngeliatin aja deh, ya. For your info nih gengs, kalau dulu kebaya lebih terkesan polos, tanpa motif. Seiring berkembangnya zaman, sekarang kebaya tampil lebih eye-catchy dan ciamik gengs. Ornamen dan aksesoris penghias kebaya seperti payet menambah kesan modis. Buat yang muda-muda, pasti makin cuantik deh. Gengsis, kebaya adalah pakaian tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia sejak dahulu kala. Dalam beberapa tahun terakhir, model kebaya masa kini telah mengalami perkembangan. Namun untuk tahun ini, trennya adalah kembali pada sesuatu yang klasik. Kok bisa ya? Perkembangan dunia fashion saat ini masih banyak aturan-aturan berpakaian yang dipatuhi oleh sebagian masyarakat besar. Di zaman modern sekarang ini, mode fashion berkembang bebas menerobos aturan-aturan tradisi. Tak layak bentuk dan gaya model klasik menjadi primadona saat ini. Potongan Kartini dan Kutu Baru mulai kembali menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Salah satunya adalah tampilan kain jumputan dan sejenisnya yang pernah dijadikan sindur mengintip di bagian perut. Gengsis, nih, ini dia nih, salah satu kebaya modern. Nah, ngomong-ngomong soal kebaya nih, dari dulu sampai sekarang, kebaya itu identik banget dengan yang namanya Indonesia. Banyak banget wanita Indonesia menggunakan kebaya untuk keseharian, undangan, bahkan pesta-pesta besar. Nah, gengsis mau tahu nih, perkembangan kebaya dari masa ke masa. Ini dia. Gengsis, selain identik dengan kebaya dan keanggunannya,
Peringatan kelahiran Ibu Kartini juga identik dengan perlombaan busana kebaya di sekolah-sekolah. Dengan mengusung tema kebaya atau pakaian tradisional Indonesia. Lucu ya? Ini harus tetap ada setiap tahunnya, geng. Yuk, kita lestarikan biar Indonesia makin eksis. Abis! Gengsis, bagi daerah cantik asal Bandung ini, penggunaan kebaya dalam keseharian sudah melekat banget nih buat Putri. Gak heran, Doi sekarang berprofesi sebagai model kebaya. Gak tanggung-tanggung, tawaran pun datang dari desainer terkenal loh. Keren! Penasaran? Kita tanya aja yuk, kenapa bisa suka banget sama kebaya? Putri suka kebaya karena kebaya itu menurut Putri khas dari Indonesia. Putri selalu menyimpannya di dalam box, ada satu box khusus. Nah, di dalam box itu Putri masukkan kebaya, nanti kebayanya ditaruh sirih kajal atau anti jamur, kemudian ditutup dan ditaruh di lemari. Kalau ngebahas kebaya, emang nggak ada habisnya, geng. Sekarang kita ceki-ceki dulu yuk, asal mulanya kebaya. Kebaya berasal dari kata abaya dalam bahasa Arab, yang artinya pakaian. Versi lain menyebutkan asal mulanya kebaya berasal dari daratan Jawa, kebiak atau mbiak. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kebaya berasal dari Cina, lalu menyebar ke Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Setelah akulturasi yang berlangsung ratusan tahun, pakaian itu diterima di budaya dan norma setempat. Namun, ada juga pendapat bahwa kebaya memang asli dari Indonesia, karena pakaian asli Cina adalah cheongsam, yang berbeda dari kebaya. Gengsis, bentuk paling awal dari kebaya berasal dari keraton Majapahit yang dikenakan para pemaisuri raja sebagai sarana untuk memadukan kemban yang ada. Tubuh bungkus dari perempuan aristokrat menjadi lebih sederhana dan dapat diterima oleh yang baru memeluk agama Islam. Nah, sekitar tahun 1500 sampai 1600 di Pulau Jawa, kebaya adalah pakaian yang hanya dikenakan keluarga kerajaan Jawa. Kebaya juga menjadi pakaian yang dikenakan keluarga Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, dan penerus Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Selama masa kendali Belanda, wanita-wanita Eropa mulai mengenakan kebaya sebagai pakaian resmi. Kebaya diubah dari hanya yang menggunakan barang tenunan mori menjadi bahan sutra dengan sulaman warna-warni. Kini, kebaya mengalami pembaharuan dan juga terkenal di antara wanita non-Asia. Variasi kebaya yang lain juga digunakan keturunan Tionghoa Indonesia di Cirebon, Pekalongan, Semarang, Tuban, dan Surabaya. Kebaya emang eksis abis. Nah, gengs, selain kebaya membuat pakaiannya menjadi lebih anggun, kebaya juga bisa meningkatkan status sosial seseorang loh. Untuk sebagian orang, masih banyak yang merasa kurang percaya diri, alias nggak pede gitu, gengs. Baik karena merasa terlalu kecil ataupun terlalu besar. But now, you don't have to worry, gengs. Kita bakalan tanya nih sama Mas Irfan, seorang desainer kebaya asal Bandung, tentang tips dalam penggunaan kebaya biar makin catchy. Untuk orang bertubuh besar, itu satu kuncinya adalah pemilihan warna terlebih dahulu. Ya, kita akan utamakan warna-warna yang gelap, warna-warna yang tidak memberikan efek lebih besar lagi untuk tubuhnya, gitu ya. Yang keduanya, pemilihan bentuk kerah pun juga kita bisa harus sesuaikan. Saya sarankan untuk yang badannya besar, terutama mungkin yang lehernya tidak terlalu jenjang, itu saya kasih kerahnya Sabrina atau kerahnya terbuka. Boleh kerahnya bentuk V pun juga masih bisa, gitu ya. Sementara untuk yang berbadan kurus atau juga berbadan mungil, warna juga bisa menentukan. Kita bisa kasih warna-warna yang lebih terang, warna-warna yang lebih soft ya, warna-warna yang bisa membuat volume tubuh ini agak sedikit lebih besar dari aslinya, gitu. Lalu juga untuk pemilihan aplikasi pun juga kita bisa tambahkan bunga 3D, lalu juga bisa tambahkan aplikasi-aplikasi penambah yang bisa menambah volume dari ukuran badan si pemakainya. Tuh, gengs, keren kan? Masih ragu untuk pakai kebaya? Kebaya eksis abis, geng!